Apakah tabarruj itu? Apakah termasuk tabarruj jika kita memakai baju bermotif dan berwarna-warni serta memakai bros? Ya. Tabarruj itu sebenarnya istilah dari sesuatu yang ditampakkan secara sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menarik perhatian. Itu disilakan tabarruj. Jadi misal dalam Islam itu kita dilarang memakai baju syuhrah. Pernah saya jelasin. Baju syuhrah itu seperti baju yang warnanya terlalu menyolok sehingga membuat orang menilai buruk atau orang tergoda lawan jenis. Warna yang terlalu memang menyolok sekali. Akhirnya pastilah lawan jenis kalau lihat menarik perhatian dia. Atau orang menilai buruk. Kok gitu ya? Ya, itu syuhrah namanya. Itu dilarang, nggak boleh, kan gitu. Kemudian juga masuk dalam tabarruj. Ini yang pertama ya, menggunakan baju syuhrah. Masuk dalam tabarruj adalah kalau seseorang itu menggunakan baju yang membentuk tubuh walaupun berpakaian. Seperti sabda Nabi SAW, ada dua golongan ahli neraka yang belum saya lihat gitu ya. Yang pertama adalah utusan-utusan pemimpin tertentu yang membawa pecut-pecut kuda yang mencambuk orang. Ini maksudnya kayak kita sekarang mungkin polisi atau aparat keamanan pemerintah tertentu yang sengaja mencambuk-cambuk orang gitu kan, untuk menarik sesuatu yang tidak wajib bagi mereka. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, gitu. Yang berlenggak-lenggok, gitu kan, kata Nabi SAW, sampai kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan mencium bau surga dan masuk ke dalamnya. Jadi ada penyampaian tentang masalah itu ya. Yang dimaksudnya adalah pakai baju tapi ketat sehingga membentuk dada, membentuk segala. Orang membentuk ini dalam bahasa orang lihat langsung tertarik lawan jenis gitu. Kemudian yang ketiga adalah baju-baju yang memang itu seperti apa ya sekarang? Ada yang berhijab. Yang saya pernah ditanyakan dan pernah ada seperti gambar tapi memang tidak ada wajah dan seterusnya. Ini seperti apa sih? Ternyata baju-baju ini dianggap hijab tapi memang dibentuk mengalahkan fitnahnya rambut, mengalahkan fitnahnya badan, gitu kan? Dengan warnanya, dengan modelnya. Ya, ada jilbab-jilbab yang kadang-kadang dipakai memang di model seperti rambut, dibuat kayak berbentuk-bentuk, ya. Dia malah lebih besar fitnahnya daripada rambut itu sendiri. Jadi sama dengan rambut, cuma hijab gitu loh. Dijepit dari sini, dijepit dari sana. Jadi berbentuk seperti rambut kalau dihelai. Cuma beda warna saja gitu kan. Nah itu, terus dibentuk sedemikian rupa di wajah dengan bentuk tertentu. Jadi akhirnya jelas tujuannya untuk keindahan gitu loh. Sementara pakaian itu diperintahkan dalam Islam memang untuk menutupi aurat. Tujuannya untuk menutup aurat gitu kan. Tutup aurat. Masalah kasuistik, warna-warni, bintik-bintik atau apa ini memang ya tergantung dia masuk syuhrah enggak. Misal gini, teman-teman di Afrika itu memang sudah terbiasa dengan pakaian warna-warni. Emang begitu pakaian mereka memang begitu. Ada teman saya dulu, kebetulan beliau dari Eritrea, dari Eritrea. Orangnya Masya Allah cerdas sekali. Namanya Fathul Bari, teman dekat saya. Beliau ini saking cerdasnya kalau ngomong itu Masya Allah, mungkin bahasa Arabnya bisa ada orang Saudi bahkan tidak sebagus itu gitu. Sekamar dengan saya kebetulan. Kami dulu di kampus itu satu kamar dicampur beberapa negara gitu. Indonesia, dari Afrika, dari Amerika, supaya ini terpaksa harus pakai bahasa Arab gitu kan. Harus gitu, jadi dalam satu negara nggak ditaruh satu kamar gitu. Nah orang ini kebetulan satu kamar dengan saya. Dia orangnya suka supel, jadi orang semua suka berteman sama dia. Dia suka tertawa, senyum. Dia selalu programin 3 hari dia pakai baju taub, baju kayak orang Saudi. 3 hari dia pakai baju Afrika. Nah 3 hari ini dia kadang-kadang bercanda sama teman-teman dari Afrika juga. Dia bilang, kalian ini orang Afrika, nih saya orang Saudi. Dia sambil bercanda gitu ya. Terus kemudian setelah 3 hari kemudian teman-teman Afrikanya ganggu dia. Kamu kan kemarin Saudi. Dia bilang hari ini saya Afrika. Jadi bajunya dia tuh kuning hitam.
Terus nyala. Emang pakaian itu pakaian negara. Bagi mereka di negaranya itu bukan aib. Sama kalau kita Indonesia batik ya. Itu batik kalau orang Saudi atau orang Timur Tengah aneh tuh. Laki-laki pakai ada kembang-kembang gitu kan. Kesannya begitu ya. Itu aneh bagi mereka, kok ada baju begini nih gitu. Baju koko. Saya waktu pertama pakai baju koko dulu pas balik dari Saudi, kemudian beli baju koko Indonesia kan mulai ada banyak bordir-bordir gitu ya. Saya pakai ceramah biasa, kita Indonesia kan biasa, baju koko ada bordirnya itu biasa. Begitu saya umroh, saya pernah pakai. Biasanya kan saya pakai thawb kalau di sana ya. Saya pernah pakai. Teman-teman saya ini ketemu saya nih. Ya Khalid, baju apa yang pakai ini? Baju apa kamu pakai ini gitu? Kok aneh gitu ada kembang-kembang. Saya bilang ini bukan kembang, ini bordir. Bilang ini aib. Aib bagi mereka itu. Dianggap aneh. Jadi ada memang begitu ya. Nah, tergantung kondisi, situasi. Karena kalau kita misalnya di Indonesia batik itu baju terhormat, kan itu. Orang kalau batik itu kan berwibawa gitu ya, acara-acara resmi. Nah itu kalau di Indonesia itu dianggap positif, berarti dia bukan baju syuhrah. Tapi kalau kita pakai di satu negara kita dianggap nggak bagus, dinilai negatif, gitu. Itu berarti jangan dipakai. Dia menjadi baju syuhrah di tempat itu, tidak syuhrah di tempat ini, gitu kan? Sesuai dengan keadaan. Gitu. Kalau kita lihat musim haji, memang jilbabnya ibu-ibu dari Afrika ini memang warna-warni, gitu kan? Tentu amannya adalah ibu-ibu muslimah kayak kita di Indonesia ini kan kita bebas beli baju apa saja, tidak ada baju khusus ya. Maka makin bajunya hindari dari corak-corak maka jauh lebih bagus, jauh lebih aman dari syuhrah, jauh lebih aman. Ini Allahu alam yang saya tahu. Bagaimana memahami hadis yang berbunyi sungguhnya Allah memaafkan hati selama belum diucapkan dan dilakukan? Allahu alam. Saya pribadi belum tahu hadis itu. Allahu alam. Karena kalau kita lihat tadi indikasi dalil-dalil yang ada, niat itu kan dalam hati. Orang sudah niat, ya, niat buruk, bukan dia ucapkan. Dia niat buruk saja sudah dicatat begitu. Karena niat ini gini ya, niat itu sebuah tekad untuk melakukannya. Pasti dia lakukan. Udah niat dilakukan sudah, udah mau memang. Zina dia keluar, memang sudah mau berzina, memang sudah gitu. Lain kalau orang misalnya keluar, kebetulan dia dapat kesempatan zina, baru mau memunculkan niat pada saat itu kan berbeda. Dengan orang yang dari awal sudah niat, keluar memang dasarnya mau ke diskotik, mau zina, dapat pasangan berzina. Udah dari awal niat itu. Udah lain ya. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas jadi makmum dia.
Udah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh, Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Kenapa orang yang masih melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul habib-habib, ziarah kubur wali-wali tidak malu sama Allah Jalla Jalalu? Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa sebabnya? Ya, syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam. Ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat, ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan. Ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik. Tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer atau lampunya kita ganti warnanya atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian.
Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun, tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai Anda. Kalau mau kerjakan sesuatu tanya, Nabi Muhammad SAW kerjain enggak? Kalau enggak cukup. Kita enggak lebih pintar dari Nabi SAW teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi nggak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja, itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan, memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi, gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan. Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kesaksian Grand Sheikh Al-Azhar bahwa Syiah tidak sesat karena ada beberapa teman yang sekarang meragukan akan kesaksian. Ini subhanallah, kalau kita lihat di beberapa cuplikan, orang ini pun berjalan dengan beberapa syekhnya orang Syiah, gitu kan. Sampai ketemu dengan presiden kita pun ada fotonya kalau dia bersama dengan orang-orang Iran, gitu kan. Allahu a'lam. Kalau fatwa ulama dari dulu, ya, dari zaman tabi'in sampai sekarang ahli sunnah tidak pernah ada yang mengatakan Syiah itu benar. Belum pernah ada satupun. Mungkin baru orang ini yang mengatakan ada kesamaan atau sama-sama saja gitu. Jadi Allahu a'lam, kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, nggak mungkin satu orang yang kita dahulukan dan tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Apa alasannya dan dari sisi mana mereka mau dikatakan ada kesamaan dengan ahli sunnah? Mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, gitu kan? Mereka mengatakan ada para imam-imam mereka itu maksum, ya. Dan banyak sekali akidah mereka yang ngawur tuh, nggak mungkin, gitu kan? Kalau tanya pendapat saya, Allah alam, saya tidak bicara tentang orang ini, semoga Allah kasih hidayah. Tapi dia bentrok dengan mayoritas ulama dari zaman dulu nih, berabad-abad, turun temurun semua mengatakan kasus yang sama. Dan kita tahu memang dalam sejarah Islam selalu saja yang berkhianat terhadap ahli sunnah, terhadap kaum muslimin orang-orang Syiah, selalu. Kasusnya runtuhnya Abbasiyah yang bekerja sama dengan pasukan Tatar, Mongol, itu orang-orang Syiah, Perdana Menteri pada saat itu. Kemudian juga
Daulah Safawiyah, negara Safawiyah yang akhirnya mau membongkar kuburan Nabi SAW bekerja sama Portugis di zaman Khalifah Sulaiman Kanuni, salah satu khalifah yang ada di Turki, gitu kan? Itu mereka Safawiyah yang didirikan oleh Ismail Safawi. Ini orang luar biasa sampai dia menggali kuburannya Abu Hanifah rahimahullah dan dia suruh orang Syiah kencingin. Dari dulu nih, dari zaman dulu nih ceritanya ini bukan baru ini. Jadi mereka ini cuma berkedok, Syiah itu sama dengan orang munafik di zaman Nabi SAW, persis nggak ada bedanya. Pura-pura Islam tapi menghantam Islam dari dalam. Kalau tidak, untuk apa mencaci maki sahabat? Untuk apa mengatakan Quran kurang? Dan pernah ada orang mengatakan, ada orang Syiah yang berkata begini, saya sudah bilang jangan dengar dari orang Syiah. Nggak ada yang perlu diambil dari mereka, tidak diterima kesaksiannya sama sekali. Tidak ada. Semua 4 imam, dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya punya statement yang jelas. Tidak pernah ada orang Syiah yang diterima riwayatnya, tidak pernah ada orang Syiah juga yang didukung oleh mereka. Sama sekali, sama sekali tidak ada. Jadi kalau orang ini tiba-tiba muncul mengatakan Syiah itu bisa sama dengan ahli sunnah, dari sisi manahnya. Dan sekarang seringkali kalau ada seminar didatangkan tentang persamaan Syiah Sunni, tidak ada orang Sunni yang benar itu didatangkan tuh. Coba kalau orang Sunni yang benar datang tidak akan bisa ngomong, dan memang agak sulit ya. Karena Syekh Shinqiti rahimahullah pernah ditantang oleh satu imamnya Syiah di Madinah waktu kami masih mahasiswa di sana. Ayo kita berdebat nih antara Syiah sama Sunni, mungkin ada persamaan. Sederhana sekali perdebatannya. Kata Syekh Shinqiti, diangkat Al-Quran. Kalian percaya ini enggak? Ini Quran di tangan saya, ini percaya enggak? Syekhnya Syiah bilang enggak, saya enggak percaya. Kalau gitu enggak usah berdebat. Percuma. Kalau Quran ini kamu nggak percaya, kita mau kembali kemana nanti? Nggak ada rujukan. Bagi mereka Quran kita kurang kok, gitu kan? Orang Syiah itu kalau ngomong enak sekali. Abu Bakar itu salah. Seperti Abu Bakar itu temannya sendiri, gitu kan? Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, tapi ini orang Syiah nggak bakal percaya. Memang kita juga tidak percaya sama mereka, percuma, gitu kan? Muamalah kita persis dengan muamalah Nabi SAW dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sholat sama kita silahkan. Tapi mereka ngomong tidak dipercaya, titik, jangan dengar, nggak ada yang mesti didengar gitu. Jadi mereka ini banyak, terlalu banyak, deh susah kalau mau diingatin fakta-fakta itu berputar-putar dalam kesalahan yang ngawur sudah semua, sudah ngawur, udah nggak bisa diterima sama sekali apa yang harus disampaikan gitu. Jadi memang semestinya kita harus ya menghindar, sudah menjauhi aja, nasihatin iya, luruskan iya kalau ada kesalahan gitu kan. Mungkin bergabung sama muslimin silakan. Tapi pastikan setiap kali mereka berkuasa pasti darahnya ahli sunnah halal. Itu sudah pasti. Mereka rekayasa banyak keadaan. Susah lah kalau mau disebutkan itu terlalu banyak, dan sudah sering saya jelaskan masalah ini teman. Kalau dia mengatakan kalau memang ada di antara Yahudi dan Nasrani pakai jilbab karena dia yakin perintah agamanya, oke, nggak ada yang pernah larang dia, silakan. Tapi masalahnya sekarang orang-orang non muslim pakai jilbab karena mau merusak nama Islam. Di Jakarta ini ada fakta lapangan, sebagian mereka sengaja menjadikan program agamanya, gitu kan? Cuma nggak nyaman saja kalau kita sebutin langsung nama medianya, gitu kan? Atau nama kelompoknya. Tapi mereka membayar pelacur-pelacur di jalanan, sengaja memberikan uang kepada pelacur tersebut, suruh pakai jilbab hanya hitungan menit, dikasih uang. Tapi pelacur nggak ngerti apa-apa, supaya citra jilbab rusak. Oh ternyata pelacur ada yang berjilbab ya, walaupun hanya berapa menit. Itu sampai dijadikan sebagai program agama mereka. Ada dilakukan itu. Ada di antara mereka sengaja pakai jilbab untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin, mencari informasi, memata-matai. Kalau ini hukumannya dibunuh, ini nggak boleh. Ini bahaya ini, karena ini merusak. Memang tujuannya merusak agama kita, kan gitu. Orang-orang Nasrani memang tidak mau pakai jilbab kok. Nggak mau pakai jilbab orang Nasrani. Ada Nasrani pakai jilbab nggak? Kecuali biarawatinya. Biarawati ini dianggap bagi mereka adalah orang-orang yang suci saja. Tidak mau menikah, tinggal di gereja, tidak interaksi sama orang, tinggal di sana. Itu. Tapi umumnya orang-orang Nasrani tidak ada yang mau pakai jilbab itu, kan gitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan, oh ini karena ya ajaran agama semua, kita lihat kalau memang itu dijalankan sesuai dengan agama dia, memang diperintahkan dalam Injil mereka, dalam Taurat mereka, dan memang pastor pendeta menyuruh itu, silakan saja. Kalau mau jalankan agama ya, silakan. Tapi kalau dia mau ngolok-ngolok agama Islam ya tentu tidak lah, nggak mungkin ya. Kita disuruh hidup mati untuk Allah SWT dan agama Allah, nggak mungkin. Kita akan membela itu.
Dan ini harus dilaporin kalau ada yang sengaja seperti itu. Saya dapat beberapa postingan juga seperti itu kan, yang isinya adalah ternyata orang-orang non muslim yang pakai jilbab, dan memang mereka untuk mempromosikan sesuatu, ya, untuk membawa apa supaya orang Islam tertarik seakan-akan dia orang Islam, gitu ya. Itu nggak boleh. Di Timur Tengah, pastor-pastor di Syria itu pakai jubah, tapi mereka taruh kalung salib di dadanya, memang tunjukin kalau dia Nasrani. Syekhnya juga pakai jubah, jubahnya hampir mirip mereka, gitu kan. Tapi bedanya memang yang Nasrani pakai kalung, dia tunjukkan kalau saya Nasrani, dan orang di sana sudah tahu, oh ini Nasrani, oh ini Muslim, itu lain. Tapi kalau mereka tujuannya mengolok-olok agama kita, tentu tidak mungkin lah kita tinggal diam, gitu kan. Apalagi negara ini negara mayoritas Muslim, mustahil itu, gitu kan. Kita akan membela agama kita karena ini kebenaran, Allahu a'lam.